Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari makul pendidikan agama Islam, yaitu tentang artikel ilmiah mengenai pengertian Al-Quran, pendidikan Al-Quran, prinsip-prinsip penetapan hukum di dalam Al-Quran, pembagian hukum dalam Al-Quran, dan kedudukan dan fungsi Al-Quran. Berikut presentasi kami. Pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam. Salah satunya menurut pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Pendapat ini beralasan bahwa Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u, artinya membaca. Ada beberapa ulama yang mengartikan Al-Quran menurut bahasa. Salah satunya Al-Farabi. Beliau menyatakan bahwa Al-Quran artinya adalah membenarkan, karena Al-Quran terambil dari kata qora'in, jamak dari qorinah. Dan firman Allah disebut Al-Quran dengan arti yang demikian, mengingat ayat-ayat dalam Al-Quran satu nama yang lain saling benar membenarkan. Al-Quran menurut arti istilah atau terminologi mempunyai beberapa definisi. Salah satunya Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantaraan malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang diperintahkan membacanya, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Yang kedua yaitu keautentikan dan keaslian Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Elviana. Materi yang kedua yaitu keautentikan atau keaslian Al-Quran. Masalah yang dihadapi oleh kitab suci pada umumnya ialah ketidakmampuannya mempertahankan diri dalam mewujudkannya yang asli. Keautentikan atau keasliannya sebagai kitab suci telah tercemar gunakan oleh zaman. Al-Quran sejak diturunkan pada masa Rasulullah SAW sampai sekarang tetap otentik atau asli, selamat dari pemalsuan yang berupa penambahan atau pengurangan. Bahkan sampai kapanpun, insya Allah akan tetap bertahan dalam keasliannya yang demikian. Ada beberapa hal yang menyebabkan Al-Quran tetap terpelihara dalam keasliannya, yaitu sebagai berikut. 1. Penulisan Al-Quran telah dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW yang dikerjakan oleh Kutabul Wahyi atau Dewan Tertulis Wahyu yang dibentuk oleh beliau ketika beliau wafat. Kemudian dilanjutkan lagi di zaman Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, Al-Quran selain ditulis juga dihafalkan baik oleh Nabi sendiri maupun para sahabat dan umat Islam pada umumnya. Orang-orang Arab di masa Nabi menghafalkan Al-Quran tidaklah dirasakan sebagai pekerjaan yang sulit, karena Al-Quran tidak turun sekaligus, tetapi turun sedikit demi sedikit. 2. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian mereka di samping menghafalkan juga mengamalkan isinya. Ingatan mereka sangat kuat karena kebanyakan mereka adalah budak. Yang ketiga, Al-Quran tidak kehilangan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, dan tetap terjaga dengan baik. Rasul diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya untuk mempermudah komunikasi dengan kaumnya itu. Yang keempat, Al-Quran tetap otentik sepanjang masa karena Allah sendiri berjanji untuk menjaga atau memeliharanya. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Noval Rizky Akbar. Baik, materi yang ketiga adalah prinsip-prinsip penetapan hukum dalam Al-Quran.
Ada 3 prinsip yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, tidak memberatkan atau tidak menyusahkan, sebaliknya sesuai dengan kemampuan. Contoh, untuk masalah seperti ini adanya hukum rusak dan kewajiban salat dan puasa, salat kaum, dan makan daging haram tak kalah terpaksa dalam keadaan darurat. Yang kedua, tuntutan yang disamping sesuai dengan kemampuan, juga berdasarkan kepentingan kehidupan baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Yang ketiga, berangsur-angsur. Berangsur-angsur artinya dalam menetapkan hukum melalui proses bertahap. Hal ini memberi kesempatan kepada manusia untuk memikirkan makna kandungan hukum tersebut. Materi yang keempat akan dijelaskan oleh Devi. Materi selanjutnya adalah pembagian hukum dalam Al-Quran. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah atau hukum yang berhubungan dengan keimanan, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan kewajiban para mukallaf untuk percaya kepada Allah, malaikat, rasulnya, kitab-kitabnya, dan kodok-kodok. Yang selanjutnya adalah hukum khuluqiyah atau hukum yang berkenaan dengan akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan kewajiban para mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Yang terakhir adalah hukum amalia atau hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan, perkataan, akal, dan tindakan para mu'alaf. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum yang mengatur antar manusia dengan Khaliknya, yang biasa dikenal dengan istilah ibadah seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ibadah umum, yaitu ibadah yang dilaksanakan antar sesama manusia. Yang kedua adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yang biasa dikenal dengan istilah muamalah seperti nikah, mawaris, jual beli, hutang piutang, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah kedudukan atau fungsi Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Billy Wahid. Kedudukan atau fungsi Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai penegas bidang akidah dan akidah penegasan. Sebagai penegas bidang ibadah sebagai realisasi daripada akidah dapat dijadikan ukuran kualitas iman seseorang. Iman menurut istilah menyangkut keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Jadi yang dapat membedakan individu dengan individu yang lain adalah pada masalah ibadah. Sampai seberapa jauh dalam melaksanakan ketaatannya kepada perintah Allah dan Rasulnya, bahkan malaikat dan iblis. Bedanya terletak pada masalah ibadah. Adapun keyakinan mereka adalah sama. D. Memberikan pelajaran kepada kita dengan pengalaman kisah-kisah masa silam, sejarah masa lalu yang menyatakan dalam kisah-kisah yang diterangkan dalam Al-Quran, baik yang bersifat positif dengan akibat yang menyenangkan ataupun yang bersifat negatif dengan memikul resiko yang tidak menyenangkan, merupakan pedoman bagi umat Islam. Membawa kabar gembira atau menyediakan pahala bagi yang beramal soleh dan memberi peringatan atau mazhab dan siksaan bagi yang durhaka. F. Menjadi pedoman hidup bagi setiap orang mukmin. Al-Quran membimbing kita ke arah kehidupan yang benar dan kehidupan yang benar. Dalam kegelapan Al-Quran dapat memberikan penerangan. Oleh karena itu, kehidupan seorang mukmin akan sukses bila lalu mendekatkan diri dengan cara mempelajari dan mendalami kandungan isi Al-Quran dan mengamalkannya. G. Sebagai obat bagi segala penyakit rohani untuk mencapai kepuasan dalam bidang materi maupun rohani. Orang berlomba-lomba mencapainya dengan memperjuangkan kedudukannya, pangkat, prestasi ilmiah, dan sebagainya. Memberikan motivasi atau dorongan untuk kemajuan teknologi. Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk sehingga menjadi rahmat. Sebelum dirasakan sebagai rahmat, tentunya
melalui proses tertentu dengan ilmu pengetahuan Al-Quran, memberikan bimbingan dan dorongan untuk mencapai teknologi yang lebih tinggi. I. Menjawab segala problem kehidupan manusia. Al-Quran tidak hanya menerangkan bagaimana cara manusia menyembah Tuhannya dan bagaimana janji Tuhan terhadap makhluknya yang taat dan durhaka. Akan tetapi lebih dari itu, Al-Quran mengatur segala aturan hidup yang prinsip untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan di bawah bimbingan Rasulullah, sebagaimana penyampaian amanat Tuhan untuk makhluknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.